Halo guys, kembali lagi bersama gua di Yupi Balap. Kali ini gua mau unboxing, review sekaligus rakit kit Ryzen ini ya. Seperti yang kalian lihat di depan saya sekarang udah ada kit Ryzen dari Jepin ya. Kita udah lama nih nungguin kapan Jepin ngikutin Tamiya yang udah rilis kit barunya ya. Oke, langsung aja kita unboxing kitnya ya guys ya. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Jadi seperti biasa Jepin ini naro pedoman buat masang stiker itu di belakang box, tutup box yang atas ya guys. Nah di sini kita lihat apa aja yang didapat. Yang paling pertama di sini ada ban dan velg ya. Berikutnya kita dapat satu plastik, di sini ada gearbox dan juga part-part body ya guys ya. Oke, next di sini juga ada gear, as roda dan baut-baut ya guys ya. Next di sini ini dia chassisnya, MS Chassis by Jepin ya. Cuman ini ada perbedaan sedikit di bagian sayap ya, itu kalau yang MS Chassis original Tamiya dia nggak sepanjang itu guys. Oke, next di sini ada terminal juga. Berikutnya kita dapat pelumas ya guys. Oke, di sini dinamonya double shaft. Next kita dapat stiker. Ini stikernya minimalis sekali ya, dan di situ tertulis Jepin ya. Oke, next kita dapat manual instruction. Nah ini manual instructionnya berwarna ya dia guys, kalau dari brand Jepin itu. Oke, next ini kita dapat obeng. Ini obengnya lumayan lah ya, masih bisa kepake guys. Nah itu dia part-part yang tadi kita dapat dalam satu box ya. Ini saatnya kita keluarin dari plastik-plastiknya guys. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know Oke, jadi ini dia ban dan velg yang kita dapat ya, dengan ukuran medium dan bannya soft ya guys ini. listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I want you. Nah ini dia untuk velgnya, lumayan keren juga ya, bentuknya bintang gitu guys. Dan dari cetakan dan warnanya juga ini bagus, tidak ada defect sama sekali ya guys. Don't stay the night, don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Nah ini kita dapat dinamo double shaft dan tengahnya bolong ya, seperti ciri khas Jepin biasanya. Oke, saatnya kita rakit ya guys. Untuk proses rakitnya gua bakalan percepat aja, tapi kalau ada bagian-bagian yang menarik untuk dibahas bakalan gua bahas ya guys. Let's do what's right. I'm done being polite. Oh, don't stay the night. Would you be waiting? Nah ini dia untuk part-part bodinya ya guys. Jujur untuk gua yang baru pertama rakit Ryzen ini, awalnya gua agak bingung guys.
Terutama pada bagian belakang itu gue bingung karena gue nggak tahu ya letak-letak penguncinya itu di sebelah mana aja, itu gue nggak tahu guys. Jadi ini gue masangnya hati-hati banget, dan nyari posisi-posisi penguncinya itu gue agak lumayan lama ya. Jadi gue potong aja sebagian di sini. Morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Oke, ini dia kalau semua bodinya sudah terpasang ya. Gimana menurut kalian, keren ya? Kalau menurut gua ini tanpa stiker aja udah lumayan keren ya guys. Apalagi warnanya emang merah ngejreng gitu, dipadukan sama velg warna coklat kayak gini, keren juga ya guys. Oke, sebelum kita lanjut pasang roller dan part-part lainnya, kita coba cek sound dulu di sini ya, guys. Oke, suaranya cukup halus ya guys, nggak ada masalah sama sekali, bahkan torsinya juga aman. Nah, sekarang kita coba pasang untuk penutup baterainya nih ya guys. Nah, buat gua yang baru pertama kali rakit MS Asus nih, gua sempet bingung ya guys, gimana cara buka penutup baterainya ini. Sampai gua cari-cari, terus gua lama nyari ini nih gimana caranya, kok nggak bisa. Soalnya cara bukanya itu berbeda sama MA atau MS Asus ya guys. Ternyata dia itu ada bagian yang harus ditekan dulu di bagian dekat tutup dinamonya itu, baru kita tarik ke atas untuk bagian penutup baterainya ya guys. Nah, ini dia untuk bumper depannya, dia terpisah sama kayak VZ Sasis ya, cuman ini bagian bawahnya itu dia sedikit lebih panjang ya daripada VZ Sasis.
ini dia untuk akar belakangnya, dia ini dipasangnya dari bawah ya guys, sama kayak apa sasis-sasis yang lain kecuali VZ. Kalau VZ itu dia masangnya dari atas ya guys. Lions roaring in the morning. Nah ini dia kalau bumper depan dan akar belakang udah terpasang ya guys. Ini MS Chassis. Nah itu bagian sayap tengahnya ya, yang gue bilang tadi dia tuh beda sama MS Chassis original Tamiya. Kalau yang ini tuh dia lebih panjang ke samping guys, jadi dia ada 4 lubang. Kalau yang original Tamiya itu cuman ada 2 lubang. Saya gue belum punya ya buat Ryzen yang original Tamiya, jadi gue nggak bisa compare di sini ya guys untuk nyari perbedaannya apa aja. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Oke guys, ini depan belakang udah terpasang ya 4 roller, dan ini masih ada sisa 2 roller lagi. Cuman Jepin itu nggak nyiapin baut roller tambahan ya. Jadi mau nggak mau di sini gua tambahin baut roller sendiri ya guys. Untungnya gue punya spare, jadi gua ambil dulu. Nah ini dia baut rollernya, ini baut roller original Tamiya ya, warnanya hitam guys. Sedangkan kalau yang dari Jepin itu dia warnanya silver ya. Dan ini gua juga tambahin ring satu karena dari Jepin tinggal satu ya guys tadi ringnya, jadi gua tambahin lagi satu. Nah ini dia roller sudah terpasang semua ya. Saatnya kita coba untuk pasang bodinya dulu sebelum pasang stiker ya guys, buat ngeliat bagaimana tampilannya ketika dipasang tanpa stiker. Nah ini bagian terunik lagi ya, yang pernah gua temuin juga di kit lain. Ini jadi penguncinya itu dia cuman ada satu doang ya guys untuk pegangannya. Dan pas gua coba pertama kali ini agak susah buat masukinnya guys, jadi nggak sembarangan asal masukin aja terus dipasang gitu. Gua juga coba cari-cari dari tadi tuh latihan dulu buat masang si penguncinya doang nih guys, sama kayak buka tutup penutup baterainya tadi ya guys. Ini agak-agak rumit guys ya, tapi it's okay, semuanya bagus, tetap aman aja guys. Nah tapi ini tetap butuh latihan terus ya guys untuk buka pasang si penguncinya. Ini emang agak susah guys buat kita yang baru pertama megang si kit Ryzen ini ya guys. Nah untuk bagian ini sengaja nggak gue potong ya guys, biar kalian lihat gimana perjuangan gue buka tutup si pengunci body Ryzen ini ya guys, sampai akhirnya gue nemu satu cara gimana caranya biar gampang masang si pengunci bodinya ini guys. Tuh ya, nah ini dia caranya guys, cuman tetap aja keras bukanya ya. Oke, setelah bersusah payah untuk belajar buka tutup si pengunci bodinya, saatnya kita pasang stikernya ya guys. All my life, but I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind, baby, please don't stay the night. Nah ini gue mau sharing lagi guys, untuk kalian yang mau masang stiker bagian lampunya, sebaiknya itu bodinya yang bagian merah jangan dipasang dulu ke body smoke-nya ya. Kalau kalian nggak mau kesusahan pasang stiker bagian lampunya ini kayak gue sekarang nih guys, susah banget guys masangnya guys. Karena di bagian stiker lampunya ini dia terpasang sampai di samping ya, dan di sampingnya itu dia ketutupan sama bodi warna merahnya guys. Jadi kalau misalnya kita pasang dulu si part merahnya ini ke bagian yang smoke, dia bakalan kehalang guys kayak gini. Jadi mau nggak mau
gua coba pasang stikernya dengan bantuan cutter ya guys. Tapi emang lebih enaknya kalau dilepas aja dulu ya guys ya. Buat masang stiker yang sebelahnya ini gua lepas aja yang bagian merahnya ya guys. Gua kasih lihat ke kalian nih, kalau misalnya bagian merahnya itu dilepas, pemasangan stikernya itu bakal jadi lebih mudah. Nah, kalian lihat sendiri ya, tuh kan gampang jadinya. Never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a road. Savannah. Semua stiker sudah terpasang guys. Sekarang kita coba pasang bodinya ke sasis ya. Oke, ini dia hasilnya jika semuanya sudah terpasang ya guys. Gimana menurut kalian? Ryzen dari Jepin ini keren nggak? Walaupun emang nggak 100% mirip ya guys, biar nggak kelihatan jiplak plek ketiplek gitu ya. Dan Jepin ini juga tetap mempromosikan brandnya ya, dari stiker-stiker yang mereka buat pada kit yang mereka produksi ini guys. Karena gua nggak punya kit Ryzen original Tamiya, di sini gua cuman mau compare aja sama VZ Chassis dan juga MA Chassis punya gua ya guys. Kita lihat perbedaannya apa aja dan kemiripannya apa aja, karena ini kan katanya gabungan antara MA Chassis dan juga VZ Chassis ya guys. Nah, ini dia VZ Chassis yang gue punya. Ini punyanya Raihawk Gamma ya, warna putih. Dan berikutnya ini dia MA Chassis dari kit Rise Emperor ya. Ini punya Jepin juga ya, dua-duanya ya guys. Nah, ini kita lihat perbedaan dan persamaannya tuh di mana aja. Nah, ini dia untuk ME Chassis dan VZ Chassis kalau di samping-sampingin ya guys. Untuk bagian depannya sih hampir mirip semua ya. Kelihatan dari bempernya tuh ya. Nah, kalau dibalik kita lihat, nah itu dia yang ME itu dia bemper depannya lebih panjang mendekati sasis ya daripada si VZ Chassis ini. Cuman yang ME Chassis ini dia nggak dikasih skid bar ya yang di bagian depannya. Nah, ini untuk akar belakangnya juga hampir mirip ya. Cuman kalau kita lihat di sini mungkin karena pengaruh rollernya lebih besar yang VZ ya, jadi kelihatannya yang VZ ini lebih lebar daripada yang ME Chassis guys. Oke, next kita compare dengan MA Chassis ya. Ini untuk bagian penutup dinamo tengahnya kelihatan kalau mereka tuh nggak terlalu mirip ya. Bahkan di bagian bawahnya pun dia nggak terlalu mirip. Kalau yang MA Chassis itu dia lebih kayak nggak terlalu tajam-tajam ya model bolongannya. Kalau yang MA Chassis versi Jepin dia tajam-tajam guys.
Terus untuk bagian penutup baterainya, nah kalau M Assassin itu waduh jatuh kayak. Kalau M Assassin tuh langsung dibuka dari samping-samping situ ya guys. Sedangkan kalau yang M Assassin itu yang kayak gue bilang tadi, dia punya pengait di tengah dan di sampingnya tuh nggak ada pengait lagi guys. Jadi dia cuma ngandelin satu pengait doang, tapi itu udah cukup kuat untuk nahan baterai saat mobil sedang berjalan di trek ya guys, terutama kalau misalnya treknya itu banyak lompat-lompatan tuh kan. Nah itu takutnya rawan copot tuh penutup baterainya, tapi ini enggak guys. Kalian lihat sendiri tadi gua ngebuka si penutup baterainya aja kesusahan ya guys. Nah itu dia video tentang si Ryzen dari Jepin ini yang akhirnya merilis juga ya. Sekian dari gua, thank you udah nonton, see you on the next video, thank you guys.